Udin dari SMK Negeri 1 Binjai, calon guru penggerak angkatan 8, fasilitator dengan Ibu Sri Suparni SPD SD, dan pengajar praktik Ibu Ernawati SPD MSc. Tugas ini merupakan aksi nyata modul 12, tepatnya 12A9. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas. Aksi nyata ini didasari oleh dua hal. Yang pertama yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah reflektif, dan yang keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Selain dilatar belakangi oleh nilai-nilai guru penggerak, aksi nyata ini juga dilatar belakangi oleh peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach guru yang lain, menjadi guru yang lain. Kemudian mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Kegiatan aksi nyata ini merupakan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi dalam pelaksanaan aksi nyata. Rencana pengembangan diri dari saya yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, yaitu pertama, secara mandiri saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berinovasi menggunakan media video pembelajaran sebagai penyampaian materi. Yang kedua, sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta saran dan masukan mengenai strategi pembelajaran yang akan saya gunakan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat ini merupakan hasil dari refleksi diri saya ketika melihat siswa kurang memahami materi secara abstrak. Yang keempat, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila, misalnya dengan menumbuhkan karakter religius berupa berdoa bersebelum dan sudah pembelajaran, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, berkolaborasi dengan teman saat kegiatan diskusi kelompok dan praktikum pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, melatih keberanian saat presentasi, dan menumbuhkan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran. Berikut saya merupakan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru sebagai guru penggerak dengan cara aktif mengikuti kegiatan seminar atau workshop ataupun webinar, bisa menciptakan karya inovatif berupa pembuatan video pembelajaran di channel YouTube. Saya sendiri berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran dan aktif dalam kegiatan MGMP Fisika dan IPA di Kota Binjai. Selain itu, penerapan dari nilai peran dan guru penggerak antara lain yaitu di kelas saya sudah melakukan kontrak belajar dengan siswa, kemudian saya juga melatih kemandirian siswa terhadap penguasaan teknologi, serta saya selalu melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. Kemudian saya juga mendorong kolaborasi antar siswa dengan memberikan penugasan secara berkelompok, dan saya juga melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran secara offline berbasis YouTube melalui channel yang saya kembangkan sendiri di kelas. Saya juga turut meningkatkan kepemimpinan siswa dengan budaya literasi bercerita. Bersama dengan guru sejawat, saya juga berkolaborasi dalam penyusunan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Pada proses pelaksanaan aksi nyata, langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mencari referensi dari YouTube terkait video pembelajaran untuk materi yang belum dipahami siswa, yaitu menghitung energi listrik yang dipakai. Kedua, saya menyiapkan alat dan media pembelajaran serta mengkondisikan siswa untuk kesiapan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, siswa menyimak video pembelajaran yang diputar oleh guru. Guru menjelaskan materi untuk menguatkan pemahaman siswa. Langkah berikutnya, siswa berlatih untuk memahami materi sebagai penanaman konsep materi tersebut. Yang kelima, siswa berlatih untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan energi listrik yang dipakai dalam satu hari atau satu bulan sebagai penanaman konsep materi tersebut. Yang keenam, siswa menampilkan presentasi ke depan kelas bersama dengan kelompoknya. Berikut merupakan dokumentasi saat siswa mempresentasikan pemecahan masalah yang ada pada materi energi listrik. Setelah saya melaksanakan proses aksi nyata, kemudian saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Di antaranya, apa yang saya rasakan. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan pembelajaran yang dapat diambil. Yang ketiga, dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan. Yang pertama, berikut adalah pemaparan apa yang saya rasakan.
Perasaan saya selama proses aksi nyata, saya merasa senang, bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini. Saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul adalah melakukan praktik baik dengan murid dan dengan rekan sejawat. Saya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem. Saya merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan. Kemudian ide atau gagasan yang timbul selama proses aksi nyata adalah mencoba hal-hal yang baru sehingga termotivasi untuk belajar, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mengatur kelas agar siswa nyaman dan belajar, merefleksikan pembelajaran dengan siswa, berbagi pengalaman mengajar dengan rekan guru di sekolah. Pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata yaitu pertama, melihat siswa yang aktif dan antusias selama proses pembelajaran. Saya menyimpulkan bahwa penggunaan media dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan guru harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Maka wajib bagi seseorang guru untuk selalu mengembangkan diri secara berkelanjutan dan konsisten. Materi pembelajaran ini jika dengan presentasi akan meningkatkan pemahaman siswa dan public speaking untuk berbicara langsung di depan orang banyak. Penerapan nilai dan peran guru penggerak di sekolah, saya merasa rekan guru tergerak untuk menerapkan hal yang sama. Dampak perubahan positif yang paling saya rasakan yaitu pertama, peningkatan kompetensi diri melalui penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh saya sendiri dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru lain. Murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran fisika IPA yang saya ajarkan dan kompetensi saya sebagai guru menjadi lebih meningkat. Perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Yang keempat, murid yang bahagia dalam pembelajarannya. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismawati Subakti, guru mata pelajaran matematika SMK Negeri 1 Binjai. Saya mengamati sekolah Pak Fajar dan mengikuti program guru penggerak sudah melakukan banyak perubahan di dalam pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran dengan warga sekolah. Kemudian sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak dan sudah melaksanakan peran penggerak dengan baik. Saya lihat dalam pembelajaran berbasis sudah berinovasi sehingga siswa merasa senang dan juga siswa dapat memahami materi dengan baik. Saya berharap semoga Pak Fajar dapat terus melakukan perubahan positif dan juga dapat menularkan apa yang didapat dalam guru penggerak kepada saya khususnya dan kepada warga sekolah pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru IPAku, Pak Fajar, adalah guru yang selalu membuat ice breaking sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, Pak Fajar membuat refleksi di akhir pembelajaran sehingga kami lebih refresh dan mudah melekat dalam materi yang sedang kami pelajari. Beliau selalu metode dan model pengajaran atau pembelajaran yang mudah dipahami. Pak Fajar selalu menanamkan padaku dan kepada kami semuanya untuk percaya akan kemampuan diriku sendiri. Dan dia selalu bangga melihat perkembangan belajarku dan kami semuanya sekecil apapun. Terima kasih Pak Fajar dari kami semua. Perkenalkan, nama saya Erlina Septiani dari kelas 10 TKP. Pak Fajar itu guru yang mengajarkan dari hati, bukan sekedar dari buku. Beliau selalu inovatif dan membuat alat peraga untuk praktikum pembelajaran mengenai materi yang akan kami pelajari, dan kami selalu membuat presentasi di depan kelas dalam memaparkan materi ini sehingga kami lebih berani tampil di depan orang banyak sehingga lebih mengasah public speaking dan ilmu kami dari Pak Fajar. Pak Fajar juga selalu menginspirasi bahwa selalu ada bebatuan di jalan yang menghadang dan bagaimana memanfaatkan batu tersebut. Saya menemukan guru yang baik di SMK Negeri 1 Binjai dalam pembelajaran di kelas seperti Pak Fajar, dan materi yang disampaikan Pak Fajar mudah dipahami dan cara mengajarnya asik. Terima kasih atas semua pengorbanan waktu yang Bapak berikan kepada kami. Jasamu tidak akan pernah kami lupakan.